Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Afidatul Almas. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari Kabupaten Sumedang, Angkatan 8, Kelompok 1. Pada video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman dari pembelajaran agenda 3, yaitu manajemen ASN. Di mana manajemen ASN merupakan bagian penting yang membentuk karakter dan profesionalitas aparatur sipil negara kita. Jadi, sebenarnya apa sih manajemen ASN itu? Secara sederhana, manajemen ASN adalah cara kita mengatur aparatur sipil negara kita agar menjadi pegawai yang profesional serta mempunyai nilai dasar dan etika profesi dan bebas dari intervensi politik serta praktik KKN. Tujuannya supaya ASN bisa bekerja dengan integritas, melayani dengan hati, dan menjadi garda terdepan perubahan di birokrasi Indonesia. Regulasi dan fungsi. Landasan hukum tentang ASN terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yang dimana dalam regulasi tersebut terdapat 3 fungsi utama ASN, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Artinya, ASN tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga mempunyai peran penting strategis dalam menjaga keutuhan bangsa. Kalau dilihat dari kedudukannya, ASN terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama ada PNS atau biasa disebut dengan pegawai negeri sipil, dan yang kedua ada P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Keduanya sama-sama memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan publik dan penggerak pelayanan masyarakat. Salah satu kunci utama dalam manajemen ASN adalah sistem merit. Sistem ini memastikan semua keputusan yang terkait ASN didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, bukan berdasarkan kedekatan, latar belakang, agama, atau yang lainnya. Dengan begitu, setiap ASN memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Ada 3 pilar utama. Ini mah 6 ya? Salah. Ulang. Ada 3 prinsip utama sistem merit, yaitu yang pertama adalah keadilan, yang kedua objektivitas, dan yang ketiga adalah berbasis kinerja. Manfaatnya besar banget loh, karena sistem ini mendukung akuntabilitas, menjamin keterbukaan, dan menciptakan keadilan di setiap proses manajemen ASN. Penerapan sistem merit ini bisa kita lihat dari berbagai aspek, seperti pengadaan pegawai, promosi jabatan, pengembangan karir, hingga penilaian kinerja. Jika sistem merit ini berjalan dengan baik, maka birokrasi akan menjadi lebih profesional, transparan, hingga terbebas dari nepotisme. Next, kita bahas tentang kewajiban ASN. Kita sebagai ASN mempunyai tanggung jawab moral dan hukum. Yang pertama, kita harus setia kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, dan NKRI. Yang kedua, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, kita harus menjalankan tugas dengan penuh integritas dan keteladanan. Lalu yang keempat, yang tidak kalah penting adalah kita harus siap ditempatkan di mana saja. Karena dimanapun kita bertugas, pengabdian itu nilainya tetap sama. Nah, semua perilaku ASN juga diatur dalam kode etik dan kode perilaku. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya untuk menjaga martabat, kehormatan, serta kepercayaan publik terhadap profesi ASN. Jadi, setiap langkah kita sebagai ASN harus mencerminkan nilai-nilai. Iya, betul sekali, nilai-nilai berakhlak. Nah, teman-teman, itulah sekilas pembelajaran kita tentang manajemen ASN. Semoga pada pembelajaran kali ini dapat membantu kita lebih memahami peran besar ASN dalam menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Terima kasih sudah menyimak. Saya Afidatul Almas. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.